Saya ingat wawancara yang diadakan oleh salah satu stasiun TV, mewawancarai seorang komandan lapangan yang sangat heroik ya, sangat banyak pencapaiannya, sangat dihormati dalam perang Ukraina. Jadi ada satu komandan lapangan itu dia one of the heroes ya dari perang itu. Lalu dia ditanya gitu, pendapat tuh apa mengenai perang ini? Dia itu pahlawan ya di perang itu, perang Ukraina yang lagi berlangsung nih, kan spotlight seluruh dunia tahu lah ya sedang terjadi perang di Ukraina, dan dia itu salah satu pahlawannya. Dia bikin perbuatan heroik tertentu yang kayak orang tuh kepengen lah ya, kalau pengen jadi pahlawan tuh ya pengen duduk di kursinya dia gitu. Ya. Udah jadi pahlawan masih hidup lah gitu kan. Lalu dia ditanya gitu, pendapat tuh apa soal perang ini? Dia bilang, ini perang sesuatu yang kita itu nggak minta. Perang ini tai lah. Gue pengen cepat selesai gitu perang ini. Ya, tai banget lah perang ini. Dan gue tuh kalau lu tanya gue pengen ngapain ya? Gue tuh nggak kepengen di sini. Gue nggak kepengen ngerjain yang gue kerjain, yang happen to be dikasih penghargaan, gue tuh pahlawan. Gue nggak kepengen kerjain itu. Kalau lu tanya gue kepengen ngapain sekarang sebagai diri gue tuh kepengen nganter anak gue yang masih kecil ke sekolah, melakukan hal-hal biasa. Tapi gue gak bisa, karena perang sialan ini. Jadi gue ya mesti ada di lapangan, paling bisa pulang 8 bulan sekali, itu pun ya gak bisa lah ya, hidup normal nganterin anak ke sekolah dan segala macam negara yang lagi perang gitu. Jadi ya, hal-hal yang rutin, yang sehari-hari itu kemewahan sih, kemewahan. Buat kita semua itu kemewahan sebetulnya. Hidup yang membosankan itu kemewahan. Yang lu kagak harus jadi hero, kagak harus jadi genius, kagak harus jadi orang yang hebat, yang luar biasa, baru lu bisa hidup gitu. Baru hidup lu berarti gitu. Bayangkan ya, hidup macam apa itu? Lu harus jadi orang yang cuman belong to 1%, untuk lu hidupnya tuh berarti. Kalau lu belong to another 99% tuh hidup lu tuh sama dengan anjing, gak ada artinya. Itu kan satu peri kehidupan yang dihasilkan, yang diselenggarakan oleh Tuhan yang tidak becus sebenarnya. Tapi karena Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak becus, Tuhan kita Tuhan yang becus. Dan lebih dari becus, karena dia bukan hanya becus, dia baik juga. Itu sebabnya kita bisa afford jadi mediocres. Kita bisa afford jadi losers. Kita bisa afford hidup yang membosankan. And yet meaningful. Dan problemnya hanya satu. Kenapa lu bosen? Itu problemnya justru. So the problem is yourself gitu. Cari-cari mau jadi 1%, 0,5%. Ya. Dan saya kira komandan lapangan di Ukraina itu mencurahkan isi hatinya yang sebenarnya lah. No bullshit lah ya. Orang udah berkali-kali di ambang kematian itu biasanya ngomongnya itu gak ada bullshitnya lah biasanya ya. Perang ini tai. Gue pengen cepat selesai, bullshit lah ini semua, gue juga gak minta. Dan kalau tanya gue pengen ngapain, gue pengen hidup yang normal aja. Hidup yang membosankan gitu. Ya. Dan kita hari ini akan bicara hal yang mungkin kita anggap membosankan. Itu keseharian ya. Keseharian di mana Tuhan itu bukan bikin hal yang gak pernah terjadi. Unprecedented ya, kita itu seringkali itu rindu akan hal-hal yang unprecedented berarti nggak ada presidennya, nggak pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Tapi Tuhan bikin sesuatu yang precedented. Yang unprecedented itu creatio ex nihilo kata Herman Bavinck. Yang precedented itu ya providentia. Yang unprecedented creatio, yang precedented sustenatio dan gubernatio. Dan kalau orang Reform bicara mengenai divine action, mengenai tindakan penciptaan itu ya, maka mereka itu bicara bukan hanya mengenai creatio, mereka juga bicara mengenai sustenatio dan gubernatio. Kita hari ini akan bicara mengenai dua yang terakhir ya. Creatio itu kalau di dalam pengertian yang
utarakan yang dipakai sama Bavinck, ya, Reform Dogmatics, volume yang kedua, dia itu bicara mengenai mengadakan sesuatu dari nggak ada jadi ada, bukan hanya creatio prima, jadi mengadakan material primernya, tapi juga bikin diversitas dari material primer itu. Jadi bikin dari bahan gitu, ya, creatio secunda itu. Nah, itu udah berhenti, dia bilang. Jadi maksudnya kayak Tuhan tuh nggak bikin sesuatu yang baru lagi lah, kira-kira begitu ya. Ya tentu ini kita bisa berdebat lah ya, spesies yang baru kan masih ada lagi muncul gitu kan. Jadi bukan cuma jenis piano gitu ya, ini kan creatio tertia ya, penciptaan yang ketiga at the top of creatio secunda. Orang bikin pohon birch jadi piano gitu, bikin gading gajah jadi piano gitu ya, creatio tertia gitu. Ya of course orang bisa berdebat gitu ya, bukan cuma jenis piano baru yang bisa muncul, jenis mobil Hyundai Ioniq 5 yang 10 tahun yang lalu kagak ada gitu ya, yang sekarang ada gitu. Tapi juga tentu spesies-spesies itu kan masa Tuhan menciptakan di awal banget lalu kemudian setelah itu stay the same gitu ya, terus nggak pernah itu ada baru lagi kan, masa ya begitu ya. Atau di sisi yang lain, masa Bavinck pikir gitu juga ya, atau kalau dipres ke sana masa dia akan ngomong hal itu, kan pasti juga enggak lah ya. Tapi kita nggak akan berdebat ke sana ya, kita nggak akan bicara mengenai evolusi lah ya dalam hal ini, tapi kita akan bicara lebih ke arah inilah, mengenai keseharian kita gitu, keseharian kita. Waktu kita sehari-hari menghidupi hidup kita itu berjumpa dengan apa sih sebetulnya? Apa semua itu kaitannya sama Tuhan? Ya. Oke, kita akan baca dulu Alkitab kita baca Roma pasal ke-8. Roma pasal yang ke-8 kita akan baca ayat ke-28 sampai dengan 30 ya. Ini bagian yang terkenal banget lah. Pasti saudara semua sudah hafal ini, ayat hafalan lah ya sejak sekolah minggu. Kita baca gantian, saya baca yang genap, nanti teman-teman semua baca yang ganjil ya. Roma 8, 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang menciptakan dunia ini, mengadakannya dari ketiadaan, dan Engkau ya Tuhan tidak meninggalkan buatan tangan-Mu. Engkau Tuhan memerintah atasnya. Engkau Tuhan memberi makan, bukan hanya anak-anak manusia, tapi juga hewan-hewan liar di padang, di dalam hutan, burung-burung di udara, ikan-ikan di dalam laut, yang kami mungkin tidak pernah lihat dan tidak pernah kami bayangkan. Dan Tuhan Engkau yang juga memerintah atas kami. Engkau Tuhan bukan hanya memerintah atas segala yang liar itu, tetapi Engkau juga memerintah atas pemerintah-pemerintah. Engkau adalah raja di atas raja-raja dalam dunia ini. Dan Engkaulah yang menjadi Tuan atas sejarah ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena demikian masa depan kami menjadi masa depan yang boleh kami harapkan. Masa depan yang sudah menjadi aman di dalam Tuhan. Masa depan yang kami boleh nantikan kedatangannya. Dan sudah kami saksikan sebetulnya sebagian kedatangannya di dalam Yesus. Kami bersyukur karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur karena kami dengan demikian dapat menghidupi hidup kami sebagai ucapan syukur. Bukan sebagai suatu kekhawatiran, bukan juga sebagai satu gerutu, bukan juga sebagai suatu kebosanan. Tapi kami boleh menghidupinya sebagai suatu ucapan syukur. Bagi Engkau yang sudah mengadakan kami, walaupun tidak memerlukan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi yang dibicarakan Paulus dalam Roma pasal ke-8 ini
didahului, ya kan kalau kita perhatikan di sini ya, di dalam ayat ke-28 itu, Paulus kan memasukkan kesimpulan dia, kita tahu sekarang, ya setelah membicarakan semuanya itu, kita tahu sekarang, sebenarnya Allah tuh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Biasanya ini diisolasi ya, 28 sampai dengan 30 ini diisolasi untuk menjadi suatu doktrin yang tersendiri gitu ya. Menjadi satu kita bisa bilang penghiburan juga buat kita gitu. Lalu kita bikin lagu-lagu, puisi-puisi mengenai hal itu ya, mengenai bahwa yang terjadi dalam hidup kita seberapapun berat itu sesuatu yang Tuhan ingin mengeluarkan dari sana, bekerja melaluinya untuk mencapai maksud-maksud yang baik. Jadi ini dikenal sebagai doktrin Felix culpa. Jadi apa itu Felix itu kegembiraan, culpa itu ya dalam bahasa Inggris kan culpa, culpability, kesalahan gitu ya. Jadi itu adalah penjelasan mengenai Adam itu bikin salah, tapi itu bikin salah yang menerbitkan kegembiraan. Loh kok bisa ya? Maksudnya itu karena melaluinya, melalui hal-hal yang buruk, melalui itu culpa, kemudian terjadi bahwa Tuhan itu menghadirkan kegembiraan yang lebih besar ya. Ini adalah doktrin mengenai greater goods coming out of evil and suffering. Dan itu sesuatu yang dianut sama orang-orang para teolog sudah ribuan tahun, mulai dari Eusebius ya sampai Agustinus, Anselmus, Thomas Aquinas dan seterusnya ya, sampai kepada Calvin dan seterusnya. Waktu Calvin menjelaskan mengenai surat Yakobus ya dan seterusnya itu. Ya itu udah pengetahuan umum lah. Dan yang kita perlu lakukan adalah kita menyadari konteks dari ayat ini. Jadi ini ayat nggak dimulai dari 28 lah ya, nggak dimulai dari 8:28 gitu. Ini ayat tentu saja dimulai dari pasal-pasal sebelumnya ya, bahkan sampai stretch out Roma 1 gitu ya. Jadi baca surat itu kan nggak boleh kepotong-potong gitu. Kita mesti tahu setiap ayat itu dalam konteksnya itu apa gitu. Dan konteks daripada ayat 28 itu kalau kita lihat ya, kita mundur ke belakang, Roma 7 itu mengenai apa, Roma 6 mengenai apa, Roma 5 mengenai apa, dan seterusnya. Kita tahu lah itu ya. Itu adalah mengenai perjuangan orang-orang Kristen yang menerima surat Roma di hadapan saudara-saudara yang orang-orang Yahudi, dan di hadapan juga musuh-musuh mereka yang sama-sama orang-orang Yahudi juga yang tidak percaya ya. Jadi ini kemudian menjadi satu konteks yang Paulus letakkan di dalam konteks teologis, yaitu perjuangan mereka itu bukan melawan suku-suku yang lain atau agama-agama yang lain, tapi melawan dosa itu sendiri. Jadi itu adalah perjuangan manusia dengan kejahatan, yang mana mereka adalah bagian dari kejahatan itu. Tetapi seberapapun radikal dan sulitnya perjuangan mereka, itu adalah perjuangan yang disertai oleh Tuhan, dan itu perjuangan yang mereka itu mendapatkan kemenangannya dari Tuhan, dan perjuangan itu adalah perjuangan yang sama sekali tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari Tuhan, baik itu maut, penderitaan, rasa malu, ya apapun itu, tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari Tuhan, bahkan kematian ya tidak bisa memisahkan mereka dari Tuhan. Nah itu konteks daripada yang kita baca tadi ya, Roma pasal yang ke-8 itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu ada konteks sejarah, bukan hanya sejarah penciptaan, tapi juga sejarah penebusan dan juga sejarah konsumasi. Ya, jadi ada 3 konteks itu dari segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Nah ini kita bicara top down-nya. Sekarang saya beralih kepada kita bicara bottom up-nya ya. Kita tadi sudah bicara secara ideologis, sekarang kita bicara secara fenomenologis ya. Fenomenanya yang hari-hari kita jumpai itu apa sih? Nah, yang hari-hari kita jumpai itu kita bisa maknai sebagai apa? Itu tergantung dari framework kita dalam melihat seluruh realitas. Ini orang bisa sebut sebagai apa ya, worldview gitu ya. Framework kita untuk memahami realitas. Jadi kamu itu kalau lihat apapun itu kan dengan melalui satu
kacamata, yang mana kacamata itu nggak hanya berhubungan dengan yang kamu lihat, tapi juga berhubungan dengan segala hal yang lain. Misalnya, orang lihat tanah kosong gitu. Tanah kosong itu mereka lihat setelah menerobos hutannya naik mobil aja kayak 3 jam susah payah, terus ada tanah kosong gede gitu. Mereka lihat itu tuh lihat apa gitu. Orang yang satu bilang how great thou art gitu ya. Tuhan maha besar, indah sekali. Orang yang lain bilang, loh lu ngajak gua nyetir 3 jam udah susah cuma buat lihat gini doang ini, tanah kosong gitu ya. Gak ada apa-apanya gitu. Orang yang lain begitu keluar, dia ukur-ukur, dia lihat matahari, dia lihat angin, dia apa. Terus dia mulai nanya-nanya gitu, ini termasuk kabupaten mana ya? Tanah di sini harga berapa 1 hektar gitu. Terus dia mulai mikir-mikir untuk beli, mungkin gue bangun ruko di sini, kalau invest bikin jalan masih cuan apa enggak, dan segala macam. Lain lagi gitu ya. Dan itu semua kan nggak berhubungan cuma dengan tanah itu, tapi berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai hidup manusia itu buat apa, Tuhan itu siapa. Kita tuh bisa ngapain aja dalam dunia ini, apa dunia ini, apa yang berharga itu, kan itu. Bener gak sih? Dan itu semua kan bukan tanah yang di depan kamu itu. Ya, jadi ini yang kita kemudian sebut dengan berbagai nama lah ya, worldview lah, apalah, framework yang kita pakai untuk melihat realitas lah, apalah segala macam. Nah, sekarang kita mau masuk ke sini ya. Jadi kita tuh lihat fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Apa fenomena yang ada di sekeliling kita? Fenomena-fenomena semacam ini, kita lahir, kita dibesarkan, kita mulai masuk ke dalam masyarakat luas yang bukan keluarga kita. Kita mulai punya mimpi, kita mulai mengalami mimpi kita berhasil atau gagal. Orang hanya bisa berhasil atau gagal kalau punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi ya bebas dari keduanya boleh dibilang. Mungkin hanya punya penyesalan nanti kalau udah tua ya. Jadi nggak pernah berhasil, nggak pernah gagal, tapi menyesal gitu ya. Dan seterusnya. Ya, itu semua akan terjadi dalam hidup kita. Lalu kita mulai undur diri dari dunia ini gitu ya. Masuk ke panti jompo, atau masuk dalam delusi gitu, atau apapun. Lalu kemudian mati dan dilupakan. Ya. Lalu itu semua dalam seluruh perjalanan itu. Kita tuh memaknainya bagaimana ya? Kita maknai sebagai apa itu? Waktu kita lahir, dibesarkan, lalu kita berjumpa dengan orang yang hidup kita bergantung kepada dia, yaitu papa mama kita mungkin, bagi sebagian orang lain mungkin neneknya, kakeknya, mungkin bagi sebagian orang lain mungkin orang asing gitu ya, bagi sebagian orang lain itu mungkin negara gitu ya, petugas dinas sosial gitu ya, yang hidup dia bergantung sama itu karena kayak dia anak yatim piatu gitu mungkin. Nah, mereka mengalaminya sebagai apa gitu? Bisa macam-macam kan? Kita bisa mengalaminya sebagai teror. Ada loh anak-anak kecil yang hidupnya bergantung kepada orang yang baginya itu hidup, baginya manusia itu adalah teror, ketakutan. Ya. Bisa jadi kan? Ayahnya itu teroris dalam hidup dia. Kenapa? Karena tiap kali ayahnya pulang, malapetaka datang gitu. Ya, ayahnya itu pulang selalu marah-marah, tidak ada yang benar. Cuman kadang-kadang baik, seringkali jadi iblis gitu ya. So, ya, hidup anak itu dalam usia dia sadar diri mulai umur 3 gitu kali ya, usia umur 2 gitu. Sampai dia usia, nggak tahu, lepas dari rumah umur berapa sih? 17, 20, mungkin sebagian orang 30, mungkin 40 gitu ya. Dia hidup di bawah bayang-bayang teror. Ya, karena orang yang kepadanya hidupnya bergantung itu teroris gitu. Atau apa? Dia hidup di tempat yang Barbie Land mungkin ya, Barbie Land gitu. Satu bubble yang semuanya serba aman, tapi tidak real gitu mungkin. Ya, atau apapun. Jadi dia memaknai perjalanan hidupnya itu, apa yang sehari-hari dia jumpa itu sebagai apa sih? Sebagai apa? Nah, itu yang kemudian membawa kita masuk ke dalam pembahasan mengenai providensia ya. Jadi perhatikan di sini tadi saya udah paparkan itu ada 2 perspektif yang mengenai providensia ini, yaitu kita lihat dari atas, so to say secara ideologis,
teologis maybe. Dari bawah, secara fenomenologis. Ya. Lalu kita coba untuk sekarang menimbang ya. Jadi pilihan-pilihan yang kita punya itu apa aja ketika kita bicara mengenai keseharian kita. Kita mulai dulu dari atas ya, kita balik ke atas lagi. Jadi yang hari-hari kita jumpai itu bahwa kita punya orang tua yang teroris atau Santa Claus, ya Sinterklas gitu, atau badut, atau mungkin nggak tahu pahlawan gitu mungkin yang baru later on kita jumpai dia nggak pahlawan-pahlawan banget atau kita remaja dan seterusnya. Itu bergantung kepada teologia yang seperti apa saja. Ya. Nah, saya jabarkan ada tiga strand, ya, 3 opsi teologis untuk memahami keseharian kita. Yang pertama, kalau kita melihat dari opsi deistik, ya, deistik, materialistik, maka keseharian kita itu akan kita pahami sebagai suatu kebetulan, ya, random. Orang random di pinggir jalan, kejadian-kejadian random, ya, kebetulan. Ini kalau kita tanya Tuhan itu, kalau kita pandang ya bahwa kejadian-kejadian itu adalah kebetulan, maka Tuhan tuh ngapain? Jawabannya Tuhan nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi tidak ada divine action di situ ya. Tuhan tidak relevan di situ. Ya. Kalau kejadian-kejadian di sekeliling kita pandang sebagai kebetulan-kebetulan. Opsi yang kedua adalah opsi panteistik ya. Dari opsi panteistik ini panteistik itu ya dia apa ya? Ini materialistik, yang di sini spiritualistik ya. Kalau opsinya panteistik, maka segala sesuatu yang terjadi itu bukan kebetulan, tapi sebaliknya, yaitu apa? Sudah ditakdirkan. Ya. Dan kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan, maka Tuhan itu, apa dia itu? Relevan nggak Tuhan dengan keseharian? Amat relevan ya. Tuhan itu mendikte keseharian kita. Mungkin ini yang kita pahami secara tidak sadar waktu kita coba memahami penghiburan yang Yesus katakan. Saya tidak bilang Yesus panteistik, tapi kita bisa memahaminya begitu ya, secara salah tentu. Tidak satu helai rambutmu pun itu jatuh dari kepalamu di luar kehendak Bapa. Tidak satu burung pipit pun itu jatuh di luar kehendak Bapa. Dadu dibuang di pangkuan, Allah yang menentukan resultnya gitu. Ya, maksudnya apa itu? Kita bayangkannya itu secara diktatorial ilahi gitu. Kita memahaminya seperti di Korea Utara, di mana tidak satu manusia pun menggerakkan jarinya kalau tidak diperintahkan oleh Kim Jong Un, atau kalau dilarang sama Kim Jong Un apalagi gitu ya. Jadi kamu ngupil pun mesti minta izin sama pusat, kira-kira begitu ya. Itu mungkin diktatorial surgawi itu pemahaman kita mengenai ayat tadi ya. Satu burung pun tidak jatuh di luar pengetahuan Bapa gitu, satu helai rambut pun tidak jatuh di luar penetapan Bapa. Tapi tentu itu keliru ya, karena tentu Yesus tidak memakai pemahaman seperti ini. Lalu opsi yang Kristen apa ya? Jadi ya. Nah, opsi yang ditawarkan sama Bavinck, ini saya ngikutin Bavinck ya. Itu adalah opsi providensia Kristen ya. Yang Kristiani gitu. Tentu panteisme ini bukan tidak ada istilah providensia, ada ya. Seperti kita lihat misalnya
Kikero ya, Kikero itu orang-orang Stoik ya. Dalam On the Nature of the Gods ya, dia membahas juga mengenai providensia dan dia memakai istilah providensia. Jadi jangan bilang providensia itu hanya ada di Kristen ya. Providensia itu ada juga di dalam pemikiran orang-orang Yunani kuno ya, di dalam tulisan-tulisannya Plato ya, Aristotle, dan juga para pemikir Romawi seperti Cicero, Seneca, Marcus Aurelius dan seterusnya. Tetapi dalam pemikiran mereka ya, Tuhan itu cuma ngurusin yang gede-gede. Dan justru di sini saya kira mengharukan sekali yang Yesus katakan itu. Tuhan itu cuma ngurusin yang gede-gede, kata Cicero, ya, magna dei curan parva negligan. Tuhan cuma ngurus yang gede-gede, yang kecil-kecil sebodoh amat kira-kira gitu. Ya. Jadi yang gede-gede diurus Tuhan, yang kecil-kecil ya dia cuekin lah gitu. Tapi Yesus justru bilang bahwa Tuhan tuh memelihara sampai yang kecil-kecil. Ya. Dan istilah providensia itu istilah yang positif ya. Jadi bahkan orang-orang Stoik pun tidak melihat istilah providensia sebagai semacam dikte ilahi, walaupun mereka itu juga pakai istilah fatum ya, fatum, fate. Tapi faith itu ya deterministik sih, karena mereka materialistik ya. Mungkin saya tidak perlu masuk terlalu detail ke sana. Tapi intinya kita punya versi kita juga, yaitu hyper Calvinisme ya. Kalau Tuhan mendikte segalanya, terus kemudian kita sering salah pahami, seolah-olah mungkin Calvin memaksudkan itu secara pastoral, tapi saya kira itu tidak tepat juga ya. Kalau Tuhan mendikte segalanya, lantas kita bisa apa kira-kira begitu ya? Lantas kita bisa apa? Ya kita hanya bisa nerimo, kita hanya bisa untuk mencintai nasib kita ya. Tapi tentu itu bukan sesuatu respon yang tepat gitu. Ya mencintai nasib kita dalam arti ya udah deh habis gimana lagi gitu ya. Coba kamu bayangkan kalau kamu punya kekasih, lalu kemudian selalu punya respon begitu, ya udah deh, habis gimana lagi? Itu respon yang baik nggak terhadap? Itu respon yang bisa disebut sebagai apa ya? Menerima ketetapan atau menerima kepemimpinan, ini khususnya mungkin kalau cewek terhadap cowok gitu ya, kan katanya cowok itu kepalanya, cewek itu apa ya? Yang dipimpin gitu ya, tubuhnya gitu. Jadi kayak sebagai pemimpin gitu, cowok itu memberikan keputusan, lalu kemudian yang cewek itu ngikutin. Nah waktu ngikutin, kalau selalu ngikutinnya ya udah deh, habis gimana lagi. Saya kira ini terjadi juga pada cowok-cowok sih ya. Kadang-kadang cowok-cowok juga begitu kan, ya udah deh terserah lo aja, habis gimana lagi gitu ya. Nah kalau responnya selalu ya udah deh, habis gimana lagi, menurutmu itu respon yang bisa di-labeli dengan label kasih atau bukan? Loh ya kasih dong, kan selalu nurut loh. Yang cowok-cowok bisa bilang gitu, gue tuh kurang mengasihi lu apa sih? Apapun yang lu inginkan, gue selalu ya udah deh, habis gimana lagi gitu. Gue selalu mengiyakan, gue selalu mewujudkan ya, your wish is my command gitu kan. Habis gimana lagi? Soalnya alternatifnya lebih buruk gitu kan. Di ngambekin setahun kayaknya lebih buruk, alternatifnya ya udah deh, habis gimana lagi kan gitu. Nah ini bukan pengalaman pribadi by the way ya, bukan. Jadi kalau ya udah deh, habis gimana lagi itu, saya kira walaupun di luar sepertinya itu kok bucin banget ya, tapi kayaknya itu deskripsi dari relasi yang toksik sih ya. Dan kita mungkin ya punya sikap seperti itu, terlepas dari ini mewakili orang-orang Stoik atau tidak ya. Kita mungkin punya sikap seperti itu terhadap Tuhan. Apalagi kalau kita dari golongan Calvinis. Saya tidak bilang Calvinis berarti hyper Calvinis, tapi dari golongan Calvinis mungkin lebih ada ya, lebih ada chances Anda begitu, walaupun Calvin nggak begitu, tapi lebih ada chances Anda begitu. Yaitu menerima ya, kan ini semua sudah ditetapkan Tuhan ya pada destinasi ya, Tuhan itu berdaulat ya, manusia itu ya harus taat sama Tuhan ya. Dan ini mengingatkan saya
pada mungkin ya istilah submission itu ya. Beberapa saudara kita itu kan punya penekanan bahwa spiritualitas mereka itu adalah submission ya, submit to God gitu, submission. Nah, ini bisa dipahami secara keliru ya, submission itu kalau berarti ya udah deh habis gimana lagi? Lagian kan yang Tuhan tuh lo bukan gue. Habis gimana lagi? Saya kira itu bukan cinta dan itu bukan sesuatu respon yang diinginkan Tuhan dari kita. Tapi ini bisa kita bikin kuadrat lagi ya parahnya, salahnya yaitu apa? Wah, ngeluh aja nggak boleh gitu ya. Bilang ya udah deh terserah lu aja nggak boleh gitu. Jadi gue tuh mesti kayak tepuk tangan terus, kayak seolah-olah gue melakukannya dengan rela, seperti di Korea Utara gitu ya. Korea Utara kan gitu, belaga antusias gitu ya. Our dear leader sudah memutuskan ya kita harus antusias, kita harus ceria, kita harus gak boleh dengan muka terpaksa. Gile, pasang muka asem aja gak boleh gitu. Ini diktatorialnya kayak apa, kayak kira begitu ya, kuadrat gitu. Jadi kita melihat Tuhan seolah-olah seperti lebih diktator daripada Kim Jong Un gitu malah ya. Kamu tahu kan ya, pidato paling panjang itu pidatonya siapa ya? Bukan Fidel Castro, walaupun Fidel Castro itu pidato paling panjang sih, 7 jam lebih ya. Maksud saya tepuk tangan paling panjang dari suatu pidato. Pidato terus orang standing ovation tepuk tangan itu kan berarti pidatonya hebat, betul gak sih? Martin Luther King Jr. itu pidato I Have a Dream, seorang tepuk tangan. Hebat ya pidatonya kan? Kamu tahu itu ada orang pernah catat loh. Actually, tepuk tangan awal sampai akhir itu berapa jam dan rekornya dipegang sama pidato yang dilakukan sama Stalin. Joseph Stalin kalau pidato itu orang tepuk tangannya bisa sejam lebih, standing ovation gitu. Soalnya yang berhenti pertama kali besoknya udah nggak masuk kerja lagi, diciduk sama KGB gitu. Apalagi kalau tepuk tangan cuma 5 menit gitu. Nah, kamu bisa bayangkan gitu ya, Tuhan macam apa gitu sampai mendikte kegembiraan kita, mendikte respon kita gitu yang paling eksistensial. Nah, kira-kira ya salah mengerti seperti itu ya, bahwa Tuhan tuh sebegitu diktator, itu yang saya kira bukan berakar dari Calvin lah saya kira ya. Tapi kita sebagai orang Calvinis mungkin beresiko punya anggapan teologis yang semacam itu. Maka kita ada di sini ya, melihat semuanya sebagai ketetapan Tuhan ya. Fate ya, takdir, fate. Dan udah ditakdirkan ya, mendingan lu cintai aja toh lu kan tidak bisa mengubah. Tapi di sisi yang lain, opsi ini juga menarik. Ya, opsi materialistik, opsi apa itu? Bahwa semuanya terjadi secara random. Kita kan hidup dalam dunia seperti itu. Jadi saya mau memetakan ini, Buffing saya kira sangat relevan dalam hal ini. Karena yang seperti ini mungkin kita jumpai di kalangan orang beragama gitu ya. Maka respon kamu submission, respon kamu itu kayak submission tuh kayak bagusnya ya. Tapi yang sebenarnya mungkin ya udah deh gitu. Apatis gitu ya. Apatis gitu. Yang di sini, jadi responnya apa? Segala sesuatu itu terjadi secara random. Maka ya hidup kamu gak ada maknanya. Keseharian kamu itu nirmakna ya. Benar gak? Dan kalau keseharian kamu nirmakna, maka bencana maupun keberuntungan itu terjadi hanya karena kebetulan. Maknanya itu penilaian pribadi kamu. Peristiwanya ya peristiwanya. It is what it is, gitu kan? Contoh ya. Kamu lagi cuci mobil, udah sampai dibersihin, udah kinclong. Pulang dari tempat nyuci mobil, hujan, becek, ya. Terus mobilnya kotor lagi. Terus kamu bilang apa? Itu hujan, ya. Itu tuh baik atau jahat? Keberuntungan atau kesialan?
kesialan bagi kamu, karena kamu baru cuci mobil. Tapi keberuntungan bagi petani yang udah lama menantikan hujan. Berkah itu. Keberuntungan juga bagi mereka yang kepanasan dan lagi ada di dalam rumah ya, gak lagi keluar lah ya. Keberuntungan lah ya, udara jadi adem gitu. Tapi hujan itu yang paling benar ya bukan keberuntungan, bukan kesialan. Hujan itu yang paling benar ya adalah hujan. It is what it is gitu. Hujan ya hujan. Itu sial buat lo, baik buat dia, atau maybe baik juga buat lo, kalau lo tahu informasi yang lebih banyak gitu. Ya nggak sih? Dan seterusnya. Mungkin baik buat melatih lo jadi lebih sabar misalnya. Ya, karena kayak biar lo latihan gitu, nggak seluruh peristiwa dalam hidup itu, semua itu buat lo gitu. Buat lo seorang gitu. Enggak gitu. Dunia ini bukan berputar di sekeliling lo gitu kan. Jadi, mungkin baik buat kerohanian lo, untuk mengasah karakter lo, biar lo nggak terlalu besar kepala, atau narsisistik, atau whatever gitu. Jadi bagus juga ya, baru cuci mobil, pulang-pulang hujan gitu. Ya, dan seterusnya. Tapi yang pasti hujan itu apa ya? Hujan itu ya hujan gitu. Ya, itu yang paling benar lah, hujan itu ya hujan. Oke. Tapi masalahnya begini. Kalau segala yang terjadi cuma kebetulan, ya, random, sehingga ya dia adiafora, maka dia nggak ada makna, terus kita buat apa ada? Ya, kita ini, buat apa ada? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini perennial ya, udah ribuan tahun ditanyakan orang. Dan kamu tahu, kalau kita bicara kekristenan ya, itu setidaknya ada 2 aliran yang paling relevan, yang dibicarakan sama Lukas, dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-17 itu ya. Yaitu apa? Kisah 17, Lukas ngomong mengenai ada orang-orang yang bersoal jawab di Areopagus, yang mereka itu siap untuk mendengarkan apa saja ya, karena mereka itu sangat antusias mendengar hal yang baru gitu. Dan orang-orang itu adalah para pemikir dari golongan Stoa dan Epikurean. Yang ini golongan Stoa, yang ini golongan Epikurean. Ya. Dan golongan Epikurean kita jumpai mungkin lebih banyak di luar gereja. Golongan Stoa mungkin lebih banyak ada di dalam gereja. Dan keduanya bukan Kristen. Walaupun banyak orang Kristen yang juga menganut salah satu dari keduanya atau kedua-duanya ya. Atau mencampurkan kekristenan dengan kedua-duanya gitu. Atau salah satu. Nah, golongan Epikurean itu kira-kira solusinya apa mengenai hidup ini? Hidup ini maknanya apa? Apa makna hidup bagi orang-orang Epikurean? Jadi lu hidup tuh buat apa? Nilai tertinggi bagi hidup yang cuman random ya. Kamu itu kebetulan ada, spesies kita kebetulan ada. Jadi kita itu mahkota dari evolusi gitu kan ya. Dari segala kebetulan-kebetulan itu. Terus ngapain semuanya ini ada? Ngapain ada evolusi ini? Tujuannya kemana? By definition, memang ada tujuannya. Gak ada tujuannya. Jadi evolusi itu gak ada tujuannya. Mengekalkan keberadaan, that's it. Ya, keberadaan atau kehidupan mungkin ya. Tapi bahkan evolusi juga tidak merencanakan adanya kehidupan, karena istilah desain, rencana itu kan berarti dari awal lu udah tahu ujungnya ya. Evolusi itu anti telos ya. Jadi dalam pandangan ini kira-kira ya, kalau semuanya terjadi random gitu, maka ya segala keberadaan termasuk keberadaanmu ya gak ada tujuannya. Ya, itu sebabnya mereka kemudian mengatakan ya terimalah kebenaran itu walaupun menyakitkan, bahwa hidup itu hampa. Ya, hidup itu tidak ada makna inherent. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa makna. Ya udah lu bikin sendiri aja. Dan salah satu makna yang paling mendasar, yang kayaknya semua makhluk hidup itu ada ya makna itu ya, walaupun juga bisa dibilang sebagai makna, adalah ini hedone ya. Orang-orang Yunani pakai istilah itu hedone. Hedone itu artinya delight, dan Alkitab pakai itu tentu bukan dalam bahasa Yunani tapi padanannya dalam bahasa Ibrani, waktu dia bilang soal sebuah awal dari penciptaan. Manusia itu ditempatkan Tuhan di
Taman Eden ya, artinya Garden of Delight ya, tempat di mana ada hedone. Jadi tujuan hidup manusia adalah bersenang-senang, bersenang-senang. Itu menurut Epikurus, yang tentu saja tidak baca Kejadian pasal 2 lah ya. Tapi saya kira ini nihilistik banget dan nggak cocok banget sih memang sama Alkitab ya, nggak cocok banget. Karena mereka kira-kira bilang ya hidup ini random aja, jadi ya memang nggak ada tujuan yang muluk-muluk, ya udah lu happy aja lah, kira-kira begitu. Ya happy aja. Toh sebentar lu mati gitu. Ya menikmati hidup saja sudah. Ya tujuannya adalah hedoni. Tapi ini tidak menghasilkan satu sustainable saya bilang ya, happiness kali ya, sustainable happiness gitu atau apa. Ketenangan batin yang panjang gitu, enggak ya. Karena coba deh kamu mengoptimalkan hidupmu untuk senang-senang deh gitu ya. Gak usah senang-senang yang vulgar gitu ya, senang-senang yang kayak wah makan permen es krim sekilo gitu ya. Janganlah. Itu kan vulgar banget gitu. Epikurus saja sangat menentang hal-hal kayak gituan ya. Karena itu sungguh tidak membahagiakan gitu. Gak lama kemudian kamu crash gitu ya. Tapi kamu ngitungnya jangka panjang gitu ya. Happiness yang kayak hedone jangka panjang. Tetap itu pada akhirnya tidak memuaskan gitu. Karena ya kamu hanya hidup untuk senses ya, untuk taste, hidup untuk dirimu sendiri juga ya. Jadi itu nggak memuaskan sih. Walaupun pengikutnya banyak, termasuk John Stuart Mill ya, termasuk Jeremy Bentham pada dunia modern, utilitarianisme itu kurang lebih kan begitu ya, hedonistic ethics gitu. Nggak harus hedonistik artinya foya-foya terus, nggak harus gitu sih. Itu strand yang paling rendahnya ya. Tapi ini nggak memuaskan lah. Tapi strand yang satunya ya, stoicisme yang kita mungkin lebih sulit melihat salahnya di mana gitu ya. Stoicisme ini juga tidak menjadi opsi yang paling memuaskan saya kira. Tujuan akhir dari stoicisme itu adalah apatheia. Apatheia itu adalah ketiadaan perturbatio animi. Jadi jiwa kamu itu tidak lagi terganggu, diombang-ambingkan oleh tarikan dari luar. Ya, jadi kehilangan, kedapatan tidak bikin kamu itu tergoncang jiwanya. Selamat ya kamu dapat Rolls Royce gitu, kamu cuman besi tua nanti 30 tahun lagi gitu. Bayar pajaknya juga mahal, ya kira gitu ya. Mau diparkir di mana, ya kira gitu ya, jual juga susah. Mesti bayar pajak lagi ya waktu jual dan segala macam gitu. Terus nanti banyak yang iri, terus nanti saya jadi males karena udah kayak mendadak gitu dapat lotre, biasanya orang terus jadi hidupnya berantakan malah. Jadi kayak begitulah ya. Atau wah, maaf ya, anak kamu terbunuh dalam perang gitu. Ya nggak usah terlalu sedih. Tadinya juga dia nggak ada, sekarang nggak ada lagi. Kayak gitu ya, itu orang-orang stoik gitu kan. Walaupun sangat berguna dan saya kira orang-orang Calvinis sangat terlatih untuk ini. Ya. Tapi ini juga pada akhirnya saya kira doesn't sit very well ya di hadapan Injil, betul nggak? Masa hidup kita untuk itu gitu? Yaitu untuk menjadi tenang lalu mati. Kayaknya Calvin sendiri pernah kasih satu kritik, salah satunya adalah ini melatih kita menjadi batu gitu ya. Even Calvin sendiri ya, luar biasa ya. Pernah kasih kritik mengenai hal itu. Jadi kayak atau Bavinck mungkin ya yang punya kritik seperti itu. Saya rada confused dalam hal ini, Calvin atau Bavinck ya. Jadi melatih diri untuk menjadi seperti itu, jadinya itu ya melatih diri jadi batu gitu, ya tidak berespon ya terhadap hal-hal yang bersifat emosional dari luar gitu. Itu juga kritik dari Agustinus by the way ya mengenai pelatihan jiwa seperti itu, yaitu melihat hal-hal yang dari luar itu ya sebagai kamu harus terima kalau kamu nggak bisa ubah gitu. Dan kamu ya harus bisa membedakan yang mana kamu bisa ubah dan kamu nggak bisa ubah ya. Dan itu sesuatu yang kayak
pada akhirnya ini nggak kompatibel sama Injil, karena Yesus pun menangis gitu, kata Agustinus. City of God, dia jelaskan itu ya. Yesus menangis di kuburan Lazarus. Orang bijaknya stoik yang ideal itu, Sokrates itu ya, nggak bakal nangis. Sokrates tuh nggak nangis di kuburan temennya gitu. Dia menghadapi kematiannya dengan tegar. Ya, misalnya Plato mati muda gitu ya, murid kesayangan dia gitu. Dia juga nggak akan nangis. Ya orang hidup ya pasti akan mati, gitu aja. Ya, jadi kok Yesus nangis itu Lazarus meninggal ya? Itu kayaknya dicibir lah sama orang stoik, dan Agustinus mengangkat itu sebagai satu contoh bahwa Kristen itu ya nggak kompatibel sih sama stoik ya, sepenuhnya gitu, nggak kompatibel sepenuhnya. Nah ini semua apa hubungannya ya dengan yang dibicarakan Waltke mengenai bagaimana mencari kehendak Tuhan. Nah hubungannya di sini, kalau kita lihat Alkitab ini, yang ini dari Bavinck ya, providensia itu nggak dipakai istilah itu dalam Alkitab. Jadi dalam bab menjelaskan mengenai providensia, di mana Bavinck mengutip banyak ayat Alkitab, di situ dia bilang bahwa istilah providensia itu nggak muncul di Alkitab. Ya. Itu muncul di buku-buku orang Stoik. Ya. Itu muncul di tulisan-tulisan orang Yunani, tapi nggak muncul di Alkitab. Yang muncul di Alkitab itu istilah-istilah apa ya? Yang muncul di Alkitab istilah-istilah seperti ini. Yang ini saya kutip dari Waltke. Dalam Rut pasal 2 ayat 3, saya kira Anda juga bisa temui dalam kitab Esther. Kebetulan. Istilah kebetulan. Kamu kalau lihat istilah kebetulan dalam kitab Esther maupun kitab Rut, kamu sebagai orang Calvinis merasa terganggu nggak? Karena orang Calvinis itu sangat akrab dengan ini ya. Coba kita baca dulu ya, ini saya bikin clash supaya jelas ya. Tapi kita baca dulu ini. Heidelberg Catechism, pertanyaan nomor 27. Apa yang kamu pahami sebagai providensia ilahi? Providensia ilahi adalah ya kemahakuasaannya yang selalu hadir di dalam ya kuasanya ya. Di mana dia menopang dengan tangannya segala sesuatu, langit dan bumi dan segenap ciptaan. Dengan demikian Allah itu memerintah mereka sedemikian sehingga tunas maupun daun, hujan maupun kering, tahun-tahun yang melimpah dengan panen maupun kegersangan, minuman dan makanan, kesehatan dan kesakitan, kelimpahan dan kekurangan, segala sesuatu tidak datang kepada kita oleh karena kebetulan. Jadi munculnya dari situ tuh ya, dari Heidelberg Catechism pertanyaan nomor 27, diingat-ingat ya. Kalau orang Reform bilang soal bagi orang Kristen gak ada kebetulan. Ya. Come to us not by chance, but by His fatherly hand. Tidak datang kepada kita melalui kebetulan, tetapi oleh tangan Allah yang adalah Bapa kita. Tangan Allah yang kebapaan. Ya. Itu kita memahami keseharian kita itu sebagai itu ya, sebagai pemeliharaan Allah yang adalah Bapa kita, pemerintahan Allah yang adalah Raja kita. Ya, jadi kita memahaminya sebagai perjumpaan dengan tangan Allah yang adalah Raja dan Bapa keseharian kita itu. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan pandangan orang Epikurean maupun Stoa, itu beda banget ya. Orang Epikurean melihatnya sebagai ya atom-atom berbenturan ya, happen by chance gitu. Orang-orang Stoa bilangnya apa? Oh itu providensia ilahi. Tapi Allahnya kayak apa? Allahnya itu Allah yang impossible ya, bukan impossible tapi impossible. Tidak punya passion. Kenapa tidak punya passion? Ya kok Allah punya passion? Kalau dia punya passion kayak Yesus gitu ya, nangis di kuburan Lazarus, kan dia digerakkan dari luar, kedaulatannya, kemahakuasaannya di mana gitu. Coba kamu pikir-pikir ya, kita ini kan punya anggapan-anggapan mengenai pemerintahan yang ideal itu juga seringkali bengkok seperti ini ya. Pemerintah, pemimpin itu harusnya tidak dipengaruhi sama bawahan gitu kan. Jadi apa?
bawahan melucu, dia nggak ketawa gitu ya, kan gitu. Coba kamu perhatiin deh, kamu itu bisa memperhatikan hierarki kekuasaan yang implisit atau bahkan orang outright deny itu lewat siapa melucu lalu siapa ketawa, siapa melucu siapa nggak ketawa, dari situ. Ya, yang punya kuasa lebih tinggi itu biasanya lebih jarang ketawa. Jadi kalau kamu perhatikan ada orang cengar-cengir itu biasanya itu agak low class dia. Ya, lebih high class nggak pernah senyum. Tapi kalau dia melucu semua orang ketawa gitu. Ya, itu high class dia. Dalam artian dia punya kuasa gitu. Ya, dan ini sesuatu yang mencerminkan pemahaman kita yang keliru sih. Ya, yang keliru. Jadi Tuhannya orang Stoa itu Tuhan yang karena dia lebih tinggi, ya maka dia itu ya nggak boleh lah digerakkan sama yang lebih rendah, kita manusia gitu. Jadi kita manusia tidak akan bikin dia terharu, tidak akan bikin dia marah juga. Kamu kalau lihat ada anak kecil ngatain kamu, bego, kamu gimana? Anak kecil loh ini baru belajar ngomong, ngatain kamu bego tanpa dia ngerti artinya. Atau gini deh, burung beo ya, bilang bego, kamu marah nggak ke burung beo? Gue cekek lu ya ngatain gue bego. Itu ya kamunya kayaknya perlu dipertanyakan kesehatan jiwanya. Sama burung beo berantem gitu kan, itu aneh banget gitu. Artinya apa? Artinya kalau kamu bisa diprovokasi dari luar oleh yang lebih rendah dari kamu, ada yang salah dengan kamu. Nah kamu bayangkan Tuhan itu kan by definition lebih tinggi, infinite daripada manusia ya. Kok bisa diprovokasi sama manusia gitu? Entah sama kejahatan manusia, kebodohan manusia, kan nggak mungkin ya. Jadi orang Stoa itu berpikir kalau Tuhan itu memang maha kuasa ya, dia lebih tinggi dari kita, harusnya dia begitu, impossible. Tapi Tuhan yang impossible ketika dia itu menetapkan segala sesuatu keluar dari mereka punya bijaksana ya kepada kita, ada yang nggak sama itu dengan segala sesuatu datang kepada kita. Memang sih bukan karena kebetulan, ini against Epicurus ya, tapi dengan tangan dia yang kebapaan. Tapi tangan dia yang kebapaan itu kalau dipahami against stoicisme itu juga beda lagi kan, karena Allahnya orang stoik yang mana sebenarnya ya yang mengatur jagat raya ini, mungkin dia bilangnya bukan dari figur ayah gitu ya, tapi dari figur itu the ground of being gitu, kayak Paul Tillich katakan gitu. Allahnya Spinoza lah ya, orang Stoik itu punya Allah, jadi Allahnya Spinoza, yang juga Allahnya Einstein gitu. Jadi rasionalitas di balik semuanya gitu. Nah rasionalitas di balik semuanya itu tentu saja gak peduli sama kamu lah. Gak peduli sama kamu. Walaupun tentu saja kamu bisa makan, kamu bisa hidup, ya karena itu. Ya. Tapi ya tidak ada hubungan personal sama dia. Ya, tidak ada hubungan personal sama dia. Maka saya kira ini dua pandangan yang pada akhirnya mungkin berguna ketika kamu sehat, ketika kamu kuat. Ini dua filosofi untuk orang-orang yang baik-baik saja. Ya. Tapi ketika kamu sungguh-sungguh tidak baik-baik saja, kamu gak ngerti kanan itu mana, kiri itu mana ya, at the end of your wit gitu, at the end of your rope, itu Epikurianisme maupun Stoicisme kayaknya gak terlalu menolong sih. Ya. Karena kamu harus jadi orang yang cukup tabah atau cukup cukup bisa menerima keadaan kira-kira begitu ya. Jangan berharap belas kasihan lah dari kebetulan maupun dari Allah yang menetapkan segalanya secara impersonal. Tapi kita orang Kristen tuh punya Allah yang menetapkan segalanya bukan secara impersonal. Allah kita berdaulat atas segalanya, menetapkan segalanya, tapi secara personal. Itu masalahnya. Jadi ada samanya dengan Stoicisme, karena Allah kita menetapkan segalanya. Karena segala yang terjadi oleh satu maksud. Ya, jadi apapun yang terjadi itu ada maksudnya gitu. Ya, itu Stoicisme. Ya, apapun yang terjadi itu yang terbaik terjadi. Ya, kalau bukan yang terbaik ya itu nggak akan terjadi.
Ya, itu kita bisa terima. Jadi against Epikurianisme, kita bisa terima yang ini. Tapi masalahnya, yang terjadi yang terbaik itu, terjadi juga terbaik buat kamu. Buat kamu secara personal. Yang mengasihi Tuhan. Dan kamu bisa mengasihi Tuhan itu juga karena Tuhan berbuat sesuatu. Jadi di sini saya kira kita berbeda dari stoicisme. Kita juga berbeda daripada deismenya orang-orang Epikurean. Dan di situ saya kira hubungannya apa ya dengan bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Dalam kitab Rut itu pakai istilah kebetulan, tetapi kalau kita perhatikan kebetulan itu, istilah yang diterjemahin kebetulan oleh Elai, itu adalah sesuatu yang masih terbuka untuk pemaknaan yang personal, yaitu di belakang itu bukan cuman Allah yang rasional, dingin, tapi Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang compassionate ya, Allah yang ada hesed di situ ya, ada kasih setia. Dan ini juga saya kira kita bisa lihat dalam perjanjian baru, Roma pasal 1 ayat 13, Roma pasal surat 1 Korintus pasal 1 ayat 17 ya. Juga kemudian pengalaman Paulus yang dicatat sama Lukas dalam Kisah Rasul 16 ayat 7, Kisah Rasul 18 ayat 21 ya. Yang bicara mengenai hal-hal yang menghalangi Paulus untuk berkunjung ke Roma, ya, hal-hal yang kemudian mencegah Paulus untuk masuk ke Bitinia, dan hal yang Paulus katakan kalau Tuhan menghendaki saya akan kembali berjumpa dengan kalian. Itu hal-hal yang oleh orang Epikurean akan pahami sebagai terjadi secara kebetulan, karena Tuhan itu walaupun ada, dia nun jauh di sana, nggak ngatur-ngatur yang kecil-kecil. Apalagi mengenai kamu. Atau orang Stoik bilang ya yang terjadi karena satu maksud, bukan buat kamu, apa urusannya sama kamu gitu. Kalau lu jangan GR ya. Kamu cuma satu roda gigi dalam mesin jagat raya yang besar ini. Tapi orang-orang ini ya, baik orang yang mengisahkan kisah Rut, orang yang mengisahkan kisah Esther, orang seperti Paulus yang menulis kitab Roma, atau orang-orang seperti Lukas yang mencatat pengalaman hidupnya Paulus dan rasul-rasul yang lain, dan seterusnya, mereka adalah orang yang memahami perkataan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 29 mengenai burung pipit itu yang tidak jatuh dari langit di luar kehendak Bapa, sebagai Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, juga kepada kita yang remeh, yang tidak diperlukannya. Dan dia merekrut kita, walaupun dia tidak memerlukan kita, menjadi pekerja-pekerja yang sesungguhnya membuat misinya itu berjalan dengan lebih gak efisien ya. Jadi Tuhan itu merekrut pekerja-pekerja yang ogah-ogahan, yang payah, yang bertabiat buruk, yang tidak kompak, berantem satu sama lain, yang sebetulnya dia nggak perlukan untuk mencapai tujuannya, tetapi dia inginkan untuk mencapai tujuannya. Dan itulah cara kita bisa memahami ya keseharian kita, saya kira. Jadi keseharian kita bukan random happenings seperti orang-orang Epikurean bilang. Kalau random happening ya nggak ada poinnya lah kita ngapain pun ya, nggak ada bedanya ya. Memang benar ya, kalau ini random happenings yang paling bagus ya bersenang-senang selagi bisa ya. Tapi di sisi yang lain, Allah kita juga tidak menghendaki kita tidak punya delight ya, tidak punya hedoning gitu, atau tidak punya respon negatif juga, yaitu kesedihan atas kehilangan atau kemarahan mungkin atas ketidakadilan. Tidak ya, Allah menghendaki kita juga tetap memiliki respon-respon itu. Karena dia memerintah atas semuanya ini secara personal, bukan secara impersonal gitu.
Dia mengenal nama setiap kita ya, diri setiap kita luar dalam, bahkan lebih intim dari diri kita sendiri mengenal kita. Kita ini anak-anaknya, bukan cuma rakyatnya, ya, atau warganya yang dikasih nomor induk kependudukan sorga gitu ya. Bukan cuma itu, tapi dia kenal kita dengan nama gitu. So, saya kira itu bedanya. Sehingga keseharian kita ini keseharian yang kita jangan pahami sebagai satu alasan untuk kalau kita tidak suka kita menggerutu, kalau kita suka kita cuekin gitu. Kan biasanya begitu ya, keseharian kita itu kalau terjadi sesuatu yang menyenangkan, kita senengnya cuma sejenak aja di awal. Kalau itu terjadi untuk kali kedua, senengnya udah berkurang separuh gitu. Kejadian ketiga atau apalagi udah jadi rutin, kita punya entitlement gitu, perasaan sikap yang entitled, seolah-olah itu hak kita untuk selalu begitu gitu. Kayak waktu saya kecil dulu saya ingat mati lampu itu hampir bisa diharapkan mati lampu ya, satu bulan itu adalah terjadi beberapa kali gitu. Dan kapan mati lampu itu hidup lagi lampunya itu nggak bisa diharap gitu ya. Kalau kamu beruntung bisa 5 menit nyala lagi, kalau kamu nggak beruntung bisa 10 jam. Kapan nih nyala lampu gitu? Dan tiap kali nyala lampu itu ya, itu kayaknya satu RT itu berseru hore gitu, senang gitu. Sekarang kita hidup dalam sebuah zaman di mana listrik itu udah cukup melimpah, sehingga nggak perlu ada kejadian gitu-gitu ya. Bener nggak sih terakhir mati lampu kapan sih? Kayaknya 1000 tahun yang lalu gitu kali ya. Nggak pernah lagi mati lampu gitu kan. Adalah beberapa waktu yang lalu mati lampu terus orang di rumah saya nelpon warung, punya lilin nggak gitu? Yang ditelepon juga bingung, lilin. Iya, simpen mana ya lilin ya? Kayaknya lilin cuma jual lilin ulang tahun gitu kan. Tapi kita itu ketika mengalami sesuatu yang indah, sesuatu yang baik banget, seperti listrik itu tersedia, rumah tuh nggak bocor, badan kita tuh sehat, nggak sakit. Kita lama-lama merasa ya itu memang udah hak gue lah. Ya, kita nggak terlalu ada hedone di sana ya, nggak terlalu ada delight di sana. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita langsung kita tahulah siapa yang harus disalahkan. Entah itu Tuhan, entah itu negara, entah itu orang lain, tapi jarang diri kita sendiri. Dan dari worldview yang ini ya, saya kira kita bisa memaknai secara sangat berbeda. Karena segala hal yang baik yang kita terima, kalau kita tahu kita terima dari tangan Tuhan, maka kita akan bersyukur ya. Saya kutip ini dari pertanyaan nomor 28 Katekismus Heidelberg ya. Dia katakan, jadi apa sih keuntungan-keuntungan, benefit-benefit dari mengetahui bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dan tetap menopangnya dengan providensianya? Dijawab sama penulis katekismus ini adalah, sehingga kita itu bisa bersabar dalam pencobaan, can be patient in adversity, thankful in prosperity. Kita biasanya simply in prosperity ungrateful gitu ya. In adversity ya penuh dengan gerutu gitu. And with a view to the future, we can have a firm confidence in our faithful God and Father that no creature shall separate us from His love. Roma 8 kan itu kan. For all creatures are so completely in His hand that without His will they cannot so much as move. Jadi memahami bahwa tidak satu makhluk pun itu bergerak, tidak satu cacing pun wiggly-wiggly di luar kehendak Tuhan. Itu kita bisa katakan dasar diktator sorgawi. Tapi kita juga bisa katakan ini adalah alasan untuk mengucap syukur dan bersabar. Alasan untuk digerakkan dengan gratitude ya. Dan saya akan menutup dengan mungkin ini ya. Saya nggak tahu kamu tahu apa enggak ya. Mungkin saya pernah cerita, mungkin nggak pernah cerita. Bahwa saya tuh dulu pernah jadi orang ateis. Setelah masuk STT. Sebelumnya tuh saya orang yang saleh.
Jadi masuk STT hati-hati. Jadi waktu saya masuk STT, lalu belajar mengenai pembuktian mengenai adanya Tuhan ya, dari Anselmus, Proslogion itu ya, dari Thomas Aquinas dan seterusnya. Saya mulai memikirkan hal-hal ini dan kayak, oh iya, selama ini gue nggak pernah kepikir gitu. Apa Tuhan itu memang ada apa nggak ada gitu. Just nggak pernah kepikir pertanyaan itu gitu. Lalu ya mulai pikir-pikir, terus saya akhirnya berpikir bahwa kita tuh nggak punya buktinya sebetulnya. Ya semua bukti-bukti yang diajukan tuh ya tentu tidak memuaskan sih. Lalu singkat cerita ya, saya mau sharing singkat aja. Kenapa saya akhirnya tuh jadi percaya lagi Tuhan tuh ada. Itu sama sekali bukan dengan menimbang bukti-bukti rasionalnya sih. Tetapi saya kira karena kesaksian internal Roh Kudus, tapi sewaktu saya jalan menuju matahari terbit waktu itu, saya masih ingat di antara jalan Yosudarso ke arah STT, ya di Sunter waktu itu. Jadi di situ saya juga belum ngecek lagi nih ya, kenyataan historisnya gimana gitu, mungkin apa enggak. Itu menuju ke timur bukan sih? Tapi intinya saya waktu itu lihat matahari gitu, lagi terbit gitu. Lalu saya berpikir bahwa inilah dia, Tuhan sedang berkarya dan saya menjumpai karyanya. Ya, ya tentu waktu itu saya nggak inget sih, tapi tentu ini bisa dikaitkan dengan Mazmur ya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan itu terhadap langit, ya, hari kepada hari. Mereka bersaut-sautan, membicarakan, menggemakan secara tanpa suara kehadiran Tuhan dan kemuliaan dan hikmat Tuhan gitu ya. Jadi intinya kehadiran Tuhan itu kita bisa lihat lewat providensia. Kehadiran Tuhan itu nggak cuma kita lihat lewat hal-hal yang ajaib gitu. Lewat kayak apa ya, tiba-tiba lihat langit terbuka gitu ya, kayak Saulus dari Tarsus gitu. Nggak harus kayak gitu, walaupun kayak gitu bisa juga, tapi nggak harus kayak gitu. Tapi lewat keseharian gitu. Ya itu tadi ya, rumput dan daun, ya, hujan dan kering, panen dan gagal panen, makanan dan minuman, ya, keseharian. Waktu kamu melihat keseharian, kamu bisa memaknai juga sebagai providensia. Dan in fact, secara statistik, orang-orang yang ateistik seperti David Hume, ya, seperti Sam Harris, ya, Christopher Hitchens, itu minoritas banget sih. Tentu minoritas nggak harus itu artinya apa ya, salah gitu ya, nggak harus juga ya. Tapi ya itu mungkin bagus juga kita ingat gitu ya. Kebanyakan orang itu percaya Tuhan itu ada gitu. Termasuk orang-orang kayak Socrates, Plato, Aristotle, Marcus Aurelius ya. Kebanyakan itu percaya Tuhan ada ya. Sangat sedikit orang yang seperti let's say Epicurus gitu ya. Bahkan yang percaya Tuhan itu mungkin ada tapi nggak terlibat lah dengan hidup kita. Kebanyakan percaya Tuhan itu ada dan bertindak dalam dunia ini, upholds creation gitu. Cuman kita orang-orang Kristen punya pengharapan yang tentu berbeda dengan mereka. Karena kita punya Allah yang personal, apalagi yang kita lihat di dalam wajah Yesus ya. Dan poinnya terakhir. Jadi Tuhan itu selalu bekerja untuk mewujudkan rencananya dalam perjalanan hidup kita, tapi kita jangan memahaminya sebagai sesuatu yang apa ya, penetapan yang impersonal, karena itu nanti membawa kepada gerutu saja ya, dan kehidupan yang apatis. Tapi kita mesti melihatnya sebagai alasan mengucap syukur, karena kayak panggilan kita untuk melihat kebaikan Tuhan melalui semuanya itu ya. Dan ini tidak boleh untuk override apa yang kita pahami secara eksplisit di dalam Alkitab. Misalnya yang diangkat sama Waltke itu adalah peristiwa Daud. Jadi walaupun Tuhan bisa bicara melalui keseharian, tapi tidak boleh override apa yang kita baca di dalam firman Tuhan yang lebih eksplisit ya. Waltke bercerita mengenai Daud dalam 2 kesempatan. Dia berjumpa dengan kesempatan untuk membunuh Saul. 1 Samuel pasal 24 ayat 4-7, 1 Samuel pasal 26 ya. Jadi dia lihat Saul lagi buang hajat, yang kedua dia lihat Saul lagi tidur, dan dia sebetulnya bisa bunuh Saul. Dan
memang ada orang yang juga mengusulkan begitu ya, Abishai. Lalu reasoning dari providensia Abishai ini. Jadi dia mengatakan Tuhan tuh pasti kepengen kita bunuh Saul gitu. Kalau enggak, masa dia kasih kesempatan seperti ini? Ini kan langka banget kesempatan begini. Gitu. Jadi reasoning dari ini ya, dari providensia. Nah ini saya tambahin ya apa yang Wolke katakan ini dengan mengingatkan kita kepada kritik dari Karl Barth terhadap para teolog Jerman yang ingin membenar-benarkan membaca dari peristiwa sejarah suatu kebenaran soal Tuhan gitu. Jadi mereka suka berkhotbah mengenai apa yang sedang dikerjakan Tuhan di tengah bangsa Jerman gitu. Kalau Tuhan tidak bekerja, tentu saja nggak akan terjadi itu Jerman yang sudah begitu terpuruk, mentalnya, moralnya begitu rendah ya karena kayak kalah perang dan segala macam. Kenapa kita bisa bersatu? Kenapa kita bisa tetap punya semangat untuk melawan segala ketidakadilan yang terjadi kepada kita setelah kalah perang dalam Perang Dunia Pertama ya dan seterusnya. Para teolog Jerman termasuk dosen-dosen dia itu tanda tangan satu kesepakatan, termasuk para fisikawan yang menang Nobel ya dari Jerman itu tanda tangan satu kesepakatan yang pada akhirnya memimpin kepada Perang Dunia Kedua ya, maksudnya nasionalisme, berdirinya Nazi dan semacam itu muncul satu dari kesepakatan itu. Lalu Barth itu memperingatkan ya lewat deklarasi Barmen bahwa gereja seharusnya tidak melakukan itu. Yaitu apa? Yaitu mengkhotbahkan mengenai Tuhan selain melalui apa yang Tuhan singkapkan lewat Yesus, dia bilang. Jadi ini yang kita mau katakan mengenai natural theology gitu. Jadi natural theology itu tidak bisa menjadi dasar dari preaching ya. Dasar dari preaching itu ya harus special revelation gitu. Harus dari Kristus, ya Christocentric preaching lah, kira-kira begitulah ya. Nah, kenapa dia insist itu ya, sehingga kemudian orang kayak mengkritik dia, lu jadi Kristomonism dan segala macam ya. Of course, perdebatannya rumit ya, apakah benar dia Kristomonis dan segala macam, mungkin juga enggak. Tapi intinya adalah, kalau kita ini orang-orang reform ya, sangat menekankan mengenai common grace, general revelation gitu, kayak tadi itu ya, melihat rumput, melihat matahari, bulan, bintang dan segala macam lalu bisa membawa kita kepada Tuhan ya, pengenalan akan Tuhan. Providensia ini perlu ada kontrolnya gitu. Jadi poin saya di sini yang paling terakhir itu adalah kalau kita reasoning dari providensia itu perlu ada kontrolnya. Kalau tidak ada kontrolnya nanti jadi ujungnya ke arah sana ya, seperti para teolog Jerman yang bikin teologi untuk mendukung ideologi Nazi gitu. Nah itu kita bagaimana bisa tidak sampai ke sana, saya kira itu adalah lewat poin yang dikatakan sama Wolke tadi ya, yaitu apa? Yaitu dari contoh soal Saul dan Daud. Daud itu kenapa menolak membunuh Saul? Padahal dia bisa baca dari situasi, ya seperti dikatakan Abishai, ya. Dari situasi ini ya, ini kan common grace, semua orang bisa lihat gitu ya. Dari situasi ini, gak mungkin lah kalau Tuhan itu tidak kepengen kamu bunuh Saul gitu. Apalagi ini udah 2 kali ya, probabilitasnya berapa kali itu kan, berapa persen gitu, gak mungkin, ini sudah pasti, ini kehendak Tuhan gitu. Tapi Daud dengan mengingat-ingat Torah yang dia baca ya, hukum Tuhan yang dia baca itu, bahwa tidak boleh mengangkat tangan terhadap orang yang diurapi Tuhan, ya, dan segala macam. Musa menuliskan itu. So akhirnya Daud berpegang pada prinsip itu, tidak membiarkan providensia itu, providensia yang sebagaimana dia baca, of course ya, ini kita jangan salah ya. Itu override firman Tuhan yang dia udah pernah dengar gitu. Karena itu lebih eksplisit ya. Oke, saya kira ini aja. Jadi kita masuk pada pertanyaan diskusinya ya. Jadi apa pertanyaan diskusinya kira-kira? Jadi pertanyaan diskusinya begini. Kita ini kan melihat di dalam Alkitab nggak ada secara eksplisit nama kita, bener nggak sih? Ya. Jadi Alkitab itu nggak menjawab pertanyaan. Jadi gue mesti
kuliah lagi apa enggak gitu. Jadi gue menerima si A sebagai pacar atau si B gitu. Jadi gue itu mesti kerja di mana gitu. Nah itu nggak ada jawabannya di Alkitab ya. Alkitab soalnya nggak ditulis buat kamu, atau lebih tepat nggak tulis kepada kamu gitu ya. Alkitab nggak tulis kepada kamu gitu. Jadi nggak ada nama kamu di situ. Tapi Alkitab kan ditulis bagi kamu juga. Ya, jadi ya tentu kalau kamu mau melihat pimpinan Tuhan dalam hidup kamu, ya Alkitab itu tentu sumber yang pertama. Tapi bagaimana kemudian kita melihat satu pimpinan Tuhan yang lebih personal ya buat diri kita, dengan membaca keseharian kita gitu. Jadi waktu kita lihat keseharian kita, bagaimana kita melihat jejak pemeliharaan Tuhan di sana, tanpa kemudian kita jatuh kepada menjadikannya satu-satunya sumber daripada penyataan Tuhan, kayak Abisai tadi ya bilang ya. Tentu Tuhan kepengen kamu membunuh Saul lah, kira-kira begitu ya. Nasihatnya Abisai kepada Daud gitu. Nah tentu kita nggak mau jatuh ke sana, tapi bagaimana itu ya kita menavigasikan di antara dua hal ini. Ya, jadi apa yang kita sudah pelajari mengenai providensia ilahi, Bavinck meletakkannya di antara panteisme, ya, seperti orang-orang Stoa, dan deisme, seperti orang-orang Epikurean. Dan bagaimana itu kemudian kita jadikan pegangan sewaktu kita mencari jalan di antara keduanya ya. Sewaktu kita mencari jalan kita sendiri, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya gitu. Ya, itu kira-kira pertanyaannya. Kalau udah jelas kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk pembahasan pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang juga matanya melihat kami pada saat ini, Engkau yang tangannya menopang kami pada saat ini, Engkau yang hadir di sini pada saat ini walaupun kami tidak lihat secara fisik, tapi keberadaan diri kami menyatakan keberadaan diri-Mu, keberadaan diri kami dan kehidupan kami pada saat ini menyatakan kesetiaan-Mu, menyatakan hikmat-Mu, menyatakan belas kasihan-Mu di atas semuanya. Kami menyerahkan diskusi kami dalam tangan Tuhan, seberapapun yang Engkau ingin untuk nyatakan kepada kami melalui segala pembahasan ini, kiranya Engkau juga yang memakai perjumpaan kami, pembagian waktu kami berjumpa dengan saudara-saudara kami dalam ruangan ini, untuk kami ini boleh lebih mengerti bagaimana menafsirkan, mengartikan keseharian kami, untuk kami mencari bagaimana Tuhan itu memimpin kami, dan mencari apa yang kami boleh harapkan di masa depan kami sebagai pribadi dari tangan-Mu yang adalah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.